Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, yang pertama, perkenalkan, nama saya Cornelius Alvarez Muatunga, nomor induk mahasiswa 20251100. Saya mahasiswa program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, Sarjana Filsafat Magister Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pemikiran salah satu filsuf modern, yaitu David Hume, serta bagaimana gagasannya relevan dalam bidang hukum. Pernahkah kita bertanya, mengapa suatu aturan ditaati oleh masyarakat, sementara aturan lain justru sering dilanggar, padahal sama-sama disebut hukum dan sama-sama memiliki sanksi? Pertanyaan sederhana ini membawa kita pada pemikiran David Hume yang melihat hukum dan moralitas bukan hanya sebagai aturan tertulis atau teori, tetapi sebagai hasil dari pengalaman hidup manusia dalam kehidupan sosial. Melalui pemikiran David Hume, kita bisa memahami bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan sangat berkaitan dengan kebiasaan, perasaan, dan realitas masyarakat. Jadi baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang pertama di sini saya akan menjelaskan profil singkat filsuf David Hume. David Hume adalah seorang filsuf asal Skotlandia yang hidup pada abad ke-18. Ia dikenal sebagai tokoh utama aliran empirisme, yaitu aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman dan pengamatan, bukan semata-mata dari akal atau logika. Menurut Hume, akal manusia memiliki keterbatasan. Karena itu, jika kita ingin memahami manusia, kita harus melihat bagaimana manusia hidup, berinteraksi, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya bagaimana seharusnya manusia bertindak menurut teori. Pandangan ini membuat pemikiran David Hume sangat relevan jika dikaitkan dengan hukum, karena hukum juga mengatur perilaku manusia dalam kehidupan nyata. Yang berikut saya akan menjelaskan gagasan utama David Hume. Gagasan utama David Hume adalah bahwa perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan dan perasaan, bukan oleh akal semata. Ia bahkan menyatakan bahwa akal sering kali hanya menjadi alat untuk membenarkan apa yang sudah dirasakan oleh manusia itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia belajar dari pengalaman. Jika suatu tindakan atau aturan membawa manfaat, maka manusia cenderung mengulanginya. Sebaliknya, jika suatu aturan dirasa tidak adil atau tidak bermanfaat, maka aturan tersebut akan sulit diterima. Dari pengalaman-pengalaman inilah terbentuk kebiasaan, dan dari kebiasaan itulah muncul keteraturan dalam kehidupan sosial. Yang berikut, moralitas menurut David Hume. Dalam pandangan David Hume, moralitas tidak bersumber dari aturan yang kaku atau hukum alam yang mutlak, tetapi dari perasaan simpati dan empati antar manusia. Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk peduli terhadap sesamanya. Ketika suatu tindakan membawa kebaikan bagi banyak orang, tindakan tersebut dianggap bermoral. Sebaliknya, tindakan yang merugikan orang lain akan dianggap tidak bermoral, meskipun tidak selalu tertulis secara jelas dalam aturan. Dengan kata lain, menurut Hume, penilaian moral muncul dari perasaan manusia, bukan semata-mata dari logika atau perintah hukum. Yang berikut, kebiasaan dan keteraturan sosial. David Hume menjelaskan bahwa keteraturan sosial terbentuk melalui kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Ketika suatu kebiasaan dianggap baik dan bermanfaat, kebiasaan tersebut akan diterima oleh masyarakat. Seiring waktu, kebiasaan ini berkembang menjadi norma sosial. Dan ketika norma tersebut dianggap penting untuk dijaga, norma itu kemudian dilembagakan menjadi hukum. Dengan demikian, hukum bukanlah suatu yang muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses panjang pengalaman
dan kebiasaan sosial manusia. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita masuk kepada inti daripada penjelasan ini, yaitu relevansi pemikiran David Hume dalam bidang hukum. Pemikiran David Hume sangat relevan dalam bidang hukum, khususnya dalam memahami mengapa hukum bisa ditaati atau justru dilanggar. Hume mengajarkan bahwa hukum yang baik bukan hanya hukum yang tersusun rapi di atas kertas, tetapi hukum yang sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Jika hukum dibuat tanpa memperhatikan kebiasaan dan nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hukum tersebut akan sulit diterapkan. Sebaliknya, hukum yang lahir dari pengalaman sosial cenderung lebih mudah diterima dan dipatuhi. Pandangan ini sejalan dengan tujuan hukum modern, yaitu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang berikutnya mari kita lihat dalam contoh kehidupan sehari-hari. Contoh pemikiran David Hume dapat kita lihat dalam aturan lalu lintas. Masyarakat mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena menyadari bahwa aturan tersebut membawa keselamatan dan ketertiban bersama. Begitu juga dengan norma sosial dan hukum adat. Aturan-aturan tersebut terbentuk dari pengalaman bersama dan terus dipertahankan karena dianggap membawa manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tumbuh dari kebiasaan sosial sesuai dengan pemikiran David Hume. Yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, David Hume menegaskan bahwa hukum dan moralitas tidak lahir dari teori abstrak semata, tetapi dari pengalaman, kebiasaan, dan kebutuhan manusia dalam hidup bersama. Dalam konteks ilmu hukum, pemikiran David Hume membantu kita memahami bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan realistis sosial, diterima oleh masyarakat, serta mampu menciptakan ketertiban dan keadilan. Dengan memahami pemikiran David Hume, kita dapat melihat bahwa hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sosial manusia itu sendiri. Jadi baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekian video dari saya. Mohon maaf karena video penjelasan saya masih sangat terbatas. Saya berharap walaupun dengan keterbatasan yang ada, penjelasan ini dapat menambah sedikit pemahaman Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.